Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzat Anaf. Saya dari IT 401. Di sini saya akan presentasikan jawaban UAS dari mata kuliah Komunikasi Data. Ya, langsung saja kita masuk ke nomor 1. Yaitu multiplexing adalah teknik untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu sinyal. Tujuannya adalah untuk berbagi sumber daya yang mahal seperti saluran komunikasi, bandwidth, atau waktu CPU. Ada beberapa metode multiplexing yang berbeda. Yang paling umum adalah frekuensi division multiplexing atau disingkat juga FDM. Sinyal-sinyal yang akan di multiplex diubah menjadi frekuensi yang berbeda, kemudian digabungkan menjadi satu sinyal. Nah, terus yang berikutnya itu time division multiplexing atau disingkat juga TDM. Sinyal-sinyal yang akan dimultiplex diubah menjadi slot waktu yang berbeda, kemudian digabungkan menjadi satu sinyal. Terus yang selanjutnya itu wavelength division multiplexing atau disebut juga WDM. Sinyal-sinyal yang akan dimultiplex diubah menjadi panjang gelombang yang berbeda, kemudian digabungkan menjadi satu sinyal. Nah, multiplexing itu memiliki banyak manfaat, diantaranya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memungkinkan lebih banyak pengguna untuk berbagi sumber daya yang sama, meningkatkan skalabilitas sistem, meningkatkan keandalan sistem. Multiplexing digunakan di berbagai bidang termasuk telekomunikasi, jaringan komputer, dan juga elektronik. Berikut beberapa contoh multiplexing dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jaringan telepon menggunakan multiplexing untuk mengkombinasikan panggilan telepon dari berbagai pengguna ke satu kabel. Jaringan komputer menggunakan multiplex untuk mengkombinasikan aliran data dari berbagai komputer ke satu kabel. Satelit komunikasi menggunakan multiplexing untuk mengkombinasikan sinyal dari berbagai pengguna ke satu sinyal yang dikirim ke bumi. Kabel serat optik menggunakan multiplexing untuk mengkombinasikan sinyal dari berbagai pengguna ke satu sinyal yang dikirim melalui kabel serat optik. Multiplexing adalah teknik yang penting yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya dan meningkatkan skalabilitas sistem. Nah, nomor 2 itu yang bagian A itu ada time division multiplexing atau yang TDM. Jadi TDM itu multiplexing di mana sinyal-sinyal yang akan dimultiplex diubah menjadi slot ya gitu, terus digabungkan. Nah, yang kedua masih sama, yaitu ada FDM. Nah, itu pun seperti penjelasan yang tadi di atas itu ya. Multiplexing itu sinyal yang dimultiplex diubah menjadi frekuensi. Nah, sedangkan framing adalah proses menandai awal dan akhir dari setiap frame dalam TDM. Framing digunakan untuk sinkronisasi di multiplexer dengan multiplexer. Nah, yang selanjutnya itu ada pulse stuffing ya, yaitu proses untuk menambahkan pulsa ke sinyal TDM yang memiliki laju data lebih rendah daripada laju data saluran komunikasi. Pulse stuffing digunakan untuk menjaga agar lebar pulsa tetap konstan dan untuk menjaga terjadinya overshot dan undershot pada sinyal. Nah, di nomor 3 itu salah satu perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep multiplexing adalah multiplexer. Multiplexer adalah perangkat yang menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu sinyal. Sinyal-sinyal yang akan dimultiplex dapat berupa sinyal analog atau sinyal digital. Multiplexer digunakan untuk membagi bandwidth saluran komunikasi antar beberapa pengguna. Nah, di poin A ini ada spesifikasi multiplexer bervariasi tergantung pada jenis multiplexer dan aplikasi yang digunakan. Namun, secara umum, multiplexer memiliki spesifikasi sebagai berikut. Pertama itu ada jumlah saluran yang dapat dimultiplex, terus jenis sinyal yang dapat dimultiplex, jarak transmisi, kecepatan transmisi, kompatibilitas dengan perangkat lain. Nah, di poin B sendiri itu prinsip kerja multiplexer adalah sebagai berikut ini nih. Di poin pertama itu sinyal-sinyal akan dimultiplex diubah menjadi bentuk yang kompatibel dengan multiplexer. Sinyal analog diubah menjadi sinyal digital dan sinyal digital diubah menjadi format yang kompatibel dengan multiplexer.
poin 2-nya, sinyal-sinyal yang telah diubah di multiplex menjadi satu sinyal. Sinyal-sinyal tersebut dimultiplex dengan menggunakan metode multiplexing tertentu seperti time division multiplexing atau TDM, frekuensi divisi multiplexing atau FDM, atau wavelength division multiplex yaitu WDM. Nah, di poin 3 itu sinyal yang telah dimultiplex ditransmisikan melalui saluran komunikasi. Untuk poin keempatnya, pada sisi penerima sinyal yang telah dimultiplex dan demultiplex menjadi sinyal-sinyal asli. Sinyal-sinyal tersebut didemultiplex dengan menggunakan metode multiplexing yang sama dengan yang digunakan pada sisi pengirim. Nah, di poin C itu sistem multiplexing yang digunakan oleh multiplexer bervariasi. Nah, jadi itu tergantung pada jenis multiplexer dan aplikasi yang digunakan. Namun, secara umum, multiplexer menggunakan salah satu metode multiplexing sebagai berikut ini nih, yaitu time division, frequency division, atau wavelength division. TDM adalah metode multiplexing di mana sinyal-sinyal yang akan dimultiplex dibagi menjadi slot waktu yang berbeda. Nah, begitupun FDM akan sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan di atas, dan juga WDM. Nah, jadi multiplexer itu perangkat yang penting digunakan dalam berbagai aplikasi seperti telekomunikasi, jaringan komputer, dan juga elektronik. Multiplexer digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya dan meningkatkan skalabilitas sistem. Mungkin sekian penjelasan dan juga presentasi dari saya atas waktunya, dan kurang lebih saya ucapkan terima kasih.